agendanya untuk hari ini putusan selah. Dan gimana bang tadi? Untuk hasilnya majelis hakim menolak eksepsi dari pihak termohon. Berarti ke pihaknya H lah ya. Betul. Kalau boleh tahu isi eksepsinya itu apa sih bang? Eksepsinya itu kompetensi relatif. Yang mana pihak termohon menyatakan bahwasanya Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Namun di dalam permohonan saudara Revan sendiri sudah direvisi dan sudah diperbaiki, yang mana ada kesalahan pengetikan di dalam surat permohonan tersebut, dan itu yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi dari tergugat. Sidang berlanjut mungkin agendanya nanti Tanggal 17 Oktober. agendanya itu ya pembuktian dan saksi-saksi. Kalau dari lu sendiri ada dituntut nggak ke ini Pihak sendiri? H. Ada gugatan lain nggak selain perceraian gitu? Kalau dari saya, dari pihak kami itu nggak ada sih, kita cuma Paling dari pihak termohon ada meminta senilai 8M. Senilai 8M yang terdiri dari biaya mut'ah sama biaya iddah, seperti itu. Itu aja yang permintaan dari pihak termohon. lagi sudah. Mau ngapain lagi? Iya. Saya bisa senyum aja sudah. Tapi kan semua itu kan keputusan ada di majelis hakim. Beliau itu kan sangat mengerti dan tahu apakah tuntutan itu Dikabulkan atau tidak. Pingsan? Iya, guling-guling saya di tanah. Enggak bercanda maksudnya. Ya memang kaget ya. Dengan dasar apa juga saya juga bingung. Tapi ya sudah. Tapi sempat tanya ke Mbak Heni sendiri nggak sih kenapa bisa sebesar itu gitu? Ya, sebenarnya karena kita kan memang sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Mas, kalau boleh tahu sampai saat ini kan belum pernah bicara ya, kenapa sih melayangkan gugatan cerai gitu? Padahal kan selama ini kan di penjara ditungguin Mbak Heni segala yang seperti yang kita tahu lah segala macam. Iya. Nah tiba-tiba keluar penjara menggugat cerai, nah seperti apa nih Mas? Kenapa gitu? Ya, alasan gugatan cerai tersebut diajukan oleh Mas Ria sendiri itu adalah masalah prinsip hidup yang untuk di depan media kita nggak bisa buka. Itu privacy ya, seharusnya nggak bisa dibuka seperti itu. Memang ada kesalahan apa sih dari Mbak Heni sendiri Mas Ria? Sampai akhirnya menggugat cerai, bukan selama ini dia menunggu gitu? Kan nggak bisa dibuka gitu. Di dalam replik Iya. Di dalam jawaban atas gugatan saya itu kan juga sudah dipaparkan sama dia itu, bahkan nama orangnya pun juga sudah dituliskan. Saya hanya ketawa aja sih, karena tidak berdasar semua apa yang dituduhkan ke saya. Jadi ya mungkin semuanya hanya ya mencoba mengada-ada aja sih untuk apa ya. Saya juga ngerti. Dan itu juga sudah diklarifikasi, nama tersebut itu merupakan teman daripada Mas Ria sendiri, seperti itu. Jadi tidak ada orang ketiga nih, Tidak Mas? ada. Kalaupun ada, silakan buktikan. Nah, Gitu. alasannya Mbak Heni menduga itu adalah orang ketiga dari hubungan kalian berdua itu apa? Kan ada, pasti dia ngasih alasan dong kenapa bisa menyebut nama itu, nama wanita itu sebagai orang ketiga. Jadi gini, kita itu kan sekarang apalagi zaman-zaman medsos ya. Jadi kita berteman, teman kita nge-tag kita di medsos itu wajar-wajar aja sih menurut saya. Nah mungkin dia pun juga begitu kali ya. Iya. Dan ya mungkin hal itu yang jadi pikiran dia kali ya untuk yang ini orang ketiga padahal bukan sama sekali. Nah, si perempuan yang disebut namanya itu ngerasa risih nggak sih atau terganggu nggak sih ngadu ke Mas Rio ketika namanya disebut sebagai pihak ketiga gitu? Sama sekali enggak, malah ketawa-tawa gitu. Karena sangat disayangkan aja gitu. Maksudnya itu satu hal yang sangat tidak penting untuk diomongin depan media, dipublikasi, karena memang sangat tidak mendasar dan memang itu tidak sama sekali gitu. Sudah berbicara kepada Heni di saat saya masih di dalam, saya bilang entah saya masih di dalam saya akan urus lewat lawyer untuk perceraian, atau nanti saat saya di luar, waktu itu terhambat karena adanya corona seperti itu. Bukannya dia tidak tahu, dia sudah tahu gitu. Dia sudah tahu, benar-benar tahu. Saya sudah ngomong seperti itu dari berkali-kali itu seperti itu. Jadi kalau dia bilang dia kaget, dia shock, itu udah berdasar lah. Itu orang sudah kayak apa saya kasih tahu. Mas kan terakhir waktu itu kan ini kan bisa dibilang menekan di penjara kedua kalinya ya.
waktu awal pertama kali menekan dunia kan pernah sempat mengutarakan jangan tinggalin aku ya, jangan tinggalin aku kalau ya gitu-gitulah, mungkin jangan tinggalin aku, jangan pernah tinggalin aku. Tapi sampai akhirnya sekarang ternyata malah berpisah gitu. Semua kan ada waktu-waktu ya. Saya berbicara seperti itu waktunya kapan, di saat saya ngambil keputusan itu waktunya kapan gitu. Ya mungkin saat saya terjadi untuk bulat ngambil keputusan ya di saat setelah saya ngomong itu pasti ada kejadian-kejadian yang saya nggak bisa buka di sini gitu. Itu seperti itu akhirnya saya ngambil keputusan seperti itu. Ya gimana ya? Kalau dibilang masalah perhatian ya bukan itu sih alasan paling terbesar saya. Bukan. Gini, saya ini laki-laki. Kalau seorang laki-laki sudah melayangkan gugatan kepada seorang perempuan, itu pasti ada hal-hal yang sudah tidak bisa ditolerir. Itu seperti itu. Yang tahu ya saya. Saya nggak jawab. Nggak apa-apa. Mas, kalau kabar tentang keguguran Mbak Heni itu sendiri gimana, Mas? Kenapa? Keguguran, sempat keguguran itu katanya. Mas sendiri tahu kan? Hah? Soal kabar itu tahu nggak? Masalah keguguran itu yang tahu dia dan Allah aja lah sudah. Biarin aja sudah. Seperti itu. Berarti Mas Rio tidak pernah diberitahu atau apakah Mbak Heni sempat hamil gitu? sempat hamil atau gimana? Kalau sempat hamil gimana ya? Kalau perempuan hamil itu pasti dia menjaga kandungannya ya. Itu pasti dijaga banget. Apa yang disarankan oleh dokter pasti dia akan jalan seperti itu. Itu aja sih. Aduh nggak tahu. Aduh. Atau mungkin lo tahu bahwa Heni tidak hamil, Nggak tapi tahu, dia Bang. ngomong hamil gitu. Ntar coba gua tanya sama paranormal dulu kali ini. Bercanda. Enggak lah, nggak tahu, nggak ngerti lah. Biarin aja lah sudah. Itu kan sudah lewat semua, cuma hanya jadi cerita aja. Sebenarnya biarin. Ya, walaupun agak sedikit seru sih ya. Mas, tapi dia kayaknya belum bisa move on dari sampai dia bikin itu rekaman mengungkapin kehidupannya dia sama mungkin gimana kan? Ya mungkin suruh dia bikin puisi kali ya. Dia bisa move on. Enggak ada apa gue nuntut. Saya nggak mau nuntut apa-apa sih. Ya begitulah gitu, yang saya baca begitu gimana dong? Sudah diwakili oleh kuasa hukum ya? Oke, siap. Oke, Mas Alasan dasar 8M itu, nominal 8L muncul itu apakah ada keterangannya apa gitu? Misalnya rumah kah, ini rumah bersama atau mobil atau apa? Gitu, Pak. Kalau untuk alasan daripada 8M itu tidak ada, hanya meminta nominal sebesar 8M tanpa dasar yang jelas seperti itu. Jadi kan kita bisa lihat dasar minta 8M itu apakah gaji ataupun penghasilan dari Mas Rio sendiri itu dalam per bulannya melebihi daripada 8M. Kalau seperti itu hal yang wajar dan berdasar untuk meminta nominal di angka sekian seperti itu. Namun sebaliknya kan tidak. Kalau tawaran sih ada, cuma sayanya masih belum mau untuk ngambil keputusan untuk berperan dulu. Kalau untuk hari-hari segala macam ya saya ada urusan kerjaan yang lain santai ya. bisnis. Ya apa aja. Banyak semua sektor pasti terganggu. Tapi kan apapun yang saya lakukan yang pasti itu halal.